Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kalian dimanapun berada, kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, hari ini adalah perkuliahan perdana, perkuliahan metode penelitian hukum. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya penelitian hukum. Jadi sebelum kita membahas tentang apa itu penelitian hukum, sebaiknya kita lebih mendalam tahu tentang apa sesungguhnya makna atau arti atau pengertian tentang penelitian hukum. Sebaiknya sebelum kita tahu tentang apa arti tentang penelitian hukum, maka sebaiknya kalian mengetahui tentang arti penelitian. Penelitian secara umum merupakan kegiatan ilmiah. Karena di situ adalah kegiatan ilmiah, maka membutuhkan sebuah analisa atau konstruksi terhadap apa yang akan kita teliti. Sehingga di dalamnya harus mengandung metodologi, sistematika, dan harus konsisten. Jadi tiga itu tadi, yakni penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang di dalamnya itu terdapat metodologi yang digunakan, ada sistematika yang digunakan, dan harus konsisten. Sedangkan pengertian analisa dalam penelitian itu adalah sebuah cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapi baik oleh perorangan maupun sebuah lembaga. Jadi analisa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hal kita akan melakukan penelitian. Tidak terkecuali hanya penelitian hukum ya, tapi penelitian ilmu sosial, penelitian ilmu eksakta, penelitian ilmu fisika, penelitian ilmu matematika, dan lain sebagainya, pasti di dalamnya menggunakan sebuah analisa. Juga dalam hal kita sebagai calon sarjana hukum ataupun sarjana hukum maupun siapapun yang bergelut di bidang hukum, maka di sana tentu dalam hal kita memecahkan sebuah persoalan, maka pasti menggunakan analisa. Kemudian selain analisa, dalam hal kita memecahkan sebuah persoalan hukum, juga harus ada yang namanya konstruksi hukum. Apa yang dimaksud konstruksi itu? Konstruksi adalah cara tentang berpikir yang logis sesuai dengan metodologi yang dipilih. Jadi dalam hal kita memecahkan sebuah persoalan hukum, maka harus ada konstruksi yang digunakan. Sehingga Anda dalam hal pemecahan problem hukum itu dapat secara logik dipertanggungjawabkan pendapat saudara baik kepada saudara sendiri maupun kepada publik. Jadi konstruksi ini merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan atau hal yang harus digunakan oleh saudara dalam hal kita melakukan penelitian. Tidak terkecuali adalah penelitian hukum. Kemudian hal yang sangat penting dalam penelitian hukum itu adalah metodologi. Metodologi ini harus digunakan oleh saudara. Untuk macam-macam metodologi nanti kita akan membahas pada kesempatan pertemuan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan metodologi? Metodologi artinya adalah cara untuk mencapai apa yang diinginkan atau apa yang ingin dipecahkan atas persoalan hukum atau problem hukum yang akan kita angkat. Misalkan kita akan mengangkat problem hukum tentang tilang elektronik misalkan. Maka tentu Anda harus menggunakan metodologi. Metodologinya apa? Kemudian caranya bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk metodologi penelitian hukum nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini kita hanya berbicara tentang dasar pemahaman tentang apa itu penelitian hukum. Kemudian dalam hal kita melakukan penelitian juga harus sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis?
adalah runtut, tidak kemudian dari A lari ke S atau kemudian dari S lari ke B seperti itu. Jadi tidak demikian. Runtut artinya dapat mudah dimengerti oleh siapapun yang membaca hasil dari penelitian saudara. Kemudian dalam hal penelitian itu juga harus ada konsistensi. Artinya ketika saudara sudah mengatakan hal yang demikian dalam penelitian saudara tidak boleh atau tidak bermanfaat atau dilarang oleh undang-undang, maka Anda harus konsisten dalam memberikan argumen dalam hasil penelitian saudara. Tidak terkecuali dalam hal skripsi yang akan Anda tulis, harus ada konsistensi. Ya, itulah pengertian penelitian secara umum. Kemudian kita melangkah kepada apa itu sebenarnya penelitian hukum. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai legal research. Jadi banyak kita melihat bahwa pakar-pakar hukum maupun pakar-pakar sosial lainnya dalam hal melihat sebuah penelitian hukum itu juga disebut sebagai bagian dari legal research. Selain itu dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai rechtsonderzoek. Jadi berbeda ya antara negara satu dengan negara lainnya dalam hal menggunakan peribahasa atau penyebutan penelitian hukum. Lalu untuk apa penelitian hukum itu digunakan? Penelitian hukum digunakan yakni untuk mencari pemecahan atas isu hukum atau persoalan hukum atau problem hukum yang timbul untuk memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan atas hukum. Jadi kebuntuan atas hukum itu banyak sekali ya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum atau problem hukum atau permasalahan hukum yang timbul baik di kalangan masyarakat, bangsa dan negara ya. Jadi penelitian hukum tujuannya salah satunya adalah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan memberikan jalan keluar atas problem yang menjadi isu hukum tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas mengenai isu hukum tertentu. Jadi kita dalam hal meneliti sebuah problem hukum itu harus mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif. Tentang bahan-bahan hukum apa saja yang harus dikumpulkan nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan bahan hukum yang bersifat autoritatif mengenai isu hukum tertentu, bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum autoritatif mengenai suatu isu hukum tertentu. Jadi dalam hal kita melakukan penelitian hukum tentu harus menggunakan bahan hukum, kemudian dihubungkan dengan isu hukum atau problematika hukum yang ada, kemudian dari problematika hukum yang ada dijadikan sebuah argumentasi hukum dalam pembahasan skripsi atau penelitian hukum yang akan Anda gunakan. Nah, kemudian banyak yang tidak kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sebenarnya sudah melakukan penelitian hukum. Misalkan kita sebagai dosen, sebagai notaris, sebagai advokat, sebagai pengacara, sebagai hakim, sebagai pejabat pemerintahan, bahkan mahasiswa fakultas hukum ya, bahkan orang-orang yang sedang duduk di warung kopi, itu juga bisa dikatakan dalam hal mencermati atau mengamati atau melihat problematika hukum baik yang ada di media elektronik maupun cetak, kita sebenarnya sudah dihadapkan kepada analisa terhadap problem hukum. Karena banyak kemudian baik sarjana hukum maupun orang yang bukan sarjana hukum kemudian berkesimpulan bahwa atas problematika yang terjadi itu mereka menyimpulkan kemudian adil atau tidak adil.
Maka kemudian disitulah sebenarnya mereka sudah secara tidak langsung sudah melakukan penelitian hukum. Kemudian tentang jenis-jenis penelitian hukum, meskipun ini akan dibahas secara mendalam pada pertemuan berikutnya, akan tetapi saya juga akan singgung pada pertemuan hari ini. Jenis-jenis penelitian hukum secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penelitian hukum normatif, dan yang kedua, penelitian hukum sosiologis. Kita akan membahas secara mendalam tentang makna yang terkandung di dalamnya, atau jenis-jenis apa yang kemudian akan diteliti dalam penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum sosiologis. Akan tetapi tentunya jenis-jenis penelitian hukum normatif secara umum, yang pertama itu menganalisa tentang asas-asas hukum. Kalau kemudian saudara nanti meneliti tentang asas-asas hukum, maka jenis penelitiannya dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif. Kemudian selain penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, juga bisa dikatakan sebagai jenis penelitian hukum normatif adalah apabila saudara meneliti tentang sistematik hukum. Apakah sistematikanya sudah benar, ataukah tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan sudah benar, itu dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif. Kemudian yang ketiga, penelitian hukum normatif itu juga dapat dikatakan terhadap penelitian sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal. Dalam arti vertikal, yakni misalkan kita ingin meneliti sinkronisasi undang-undang dengan undang-undang. Kalau vertikal misalkan antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Kalau horizontal dengan produk hukum yang sama, tapi kalau vertikal itu antara produk hukum yang lebih tinggi dengan produk hukum yang lebih rendah. Kemudian jenis penelitian hukum normatif juga ada dalam perbandingan hukum. Misalkan kalian akan membandingkan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan sistem hukum yang ada di Amerika atau Malaysia. Maka mau tidak mau kalian juga harus melihat tentang pengaturan, karakteristik, adat istiadat, dan kebudayaan dari tiga negara atau negara apa saja yang akan Anda teliti. Kemudian penelitian hukum normatif juga terjadi apabila kita mengambil jenis atau tema tentang sejarah hukum. Misalkan kita akan meneliti tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Maka tentu saudara akan meneliti tentang sejarah peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia itu seperti apa. Kemudian yang kedua, yakni penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini itu biasanya dibagi menjadi dua, yakni penelitian terhadap identifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Yang kedua, penelitian terhadap efektivitas hukum. Tentang pengertian keduanya, apakah itu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum sosiologis, nanti kita akan bahas secara lebih mendalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya kira demikian pertemuan untuk perkuliahan perdana pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.